Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sistem penunjang keputusan untuk menentukan kelayakan pembiayaan nasabah BKK Lasem dengan model AHP. Nah, di sini saya merancang sistem ini bersama kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri Erviana Stiani dengan NIM 2001550018 sebagai ketua dan anggota saya Genoveva Andrestea dengan NIM 2001550020. Berikutnya ada Muhammad Rifki Husain dengan NIM 2001550039 dan yang terakhir ada Muhammad Raffi Haidar Arsyad dengan NIM 2001550034. Dan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan. Analisis kebutuhan sistem. Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, maka semakin meningkat pula kebutuhan perdanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN dan pihak swasta sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dan dana tersebut. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peran penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif. Melihat keadaan tersebut, peranan perbankan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional sangat strategis, yaitu dengan memenuhi kebutuhan pihak defisit unit dalam rangka membangun dan memperluas usaha. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan sistem. Berdasarkan hal-hal ini, maka metode AHP dalam penelitian ini yaitu untuk menentukan calon nasabah mana yang layak menerima pembiayaan dari PT PRS Amanah Ummah dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh pihak bank tersebut. Adapun kriteria-kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pihak bank dalam menentukan calon nasabahnya adalah karakter, kapital, capacity, kolateral, dan kondisi of economic. Jika pengambilan keputusan tersebut dibantu oleh sebuah sistem pendukung keputusan atau SPK yang terkomputerisasi, subjektivitas dalam pengambilan keputusan diharapkan dapat dikurangi dan diganti dengan pelaksanaan seluruh kriteria. Selanjutnya ada air diagram dari sistem penunjang keputusan BKK Lasem. Yang pertama ada kelengkapan, selanjutnya ada cek data, user, hitung, metrik. Selanjutnya ada soal, olah data, nasabah, dapat, hasilkan. Selanjutnya ada flowchart sistem usulan. Dimulai dari data calon nasabah, data calon nasabah, analisis kabit marketing, data sketa perbandingan kriteria, ada data penilaian calon nasabah berdasarkan prinsip pembiayaan, ada AHP, ada pembuatan kriteria dan penilaian calon nasabah, ada hasil perhitungan, ada cetak laporan, ada laporan hasil, analisis calon nasabah. Berikutnya kita akan masuk dalam penjelasan proses diagram level 0. Pertama kita ada modul 1.0 dengan proses login dengan masukkan username password admin, terus ada login sukses, terus ada username password akun officer atau AO, berikutnya ada login sukses. Nah, dengan keluarannya sendiri ada halaman admin, info login gagal, halaman manager, info login gagal. Nah, berikutnya ada keterangannya, akun officer AO dapat melakukan proses login untuk masuk ke halaman admin. Begitu pula dengan kabit marketing dapat melakukan proses login untuk masuk ke halaman manager. Dan berikutnya ada modul 2.0 untuk proses update calon nasabah. Untuk masukannya sendiri itu ada data nasabah dan data kelengkapan dengan keluaran daftar data nasabah, status data dan status data kelengkapan dengan keterangan proses update calon nasabah berada di halaman admin dan admin dapat menambahkan data nasabah dan data kelengkapan dalam sistem. Berikutnya ada modul 3.0 dengan proses input matrix dengan masukkan skala perbandingan
subkriteria, skala perbandingan subkriteria dengan keluaran info prioritas kriteria, terus ada info prioritas subkriteria dengan keterangan proses input metrik berada pada halaman manajer. Di sini Kabid Marketing itu mengisi skala perbandingan dari kriteria dan subkriteria. Dan yang terakhir ada modul 4.0 dengan proses nilai calon nasabah. Dengan masukan nasabah, forum penilaian, pembiayaan, dan nilai calon nasabah. Dengan keluaran daftar data penilaian pembiayaan, laporan hasil nilai calon nasabah. Dengan keterangannya, pada proses nilai calon nasabah, manajer dapat memasukkan form penilaian pembiayaan dan menilai calon nasabah itu. Berikutnya kita akan membahas diagram level 1 dengan proses 1.0 login sistem usulan. Nah, di situ kita dapat melihat modul 1.1p dengan nama proses cek username. Dengan masukannya ada username password admin, username password manager, dan login sukses. Dengan keluaran info login gagal, halaman admin, info login gagal, dan halaman manajer. Dengan keterangan akun officer dan Kabid Marketing melakukan login dengan masukkan username dan password. Kemudian sistem akan memeriksa apabila username yang dimasukkan benar. Apabila salah, maka sistem akan memberitahukan bahwa login gagal. Bila benar, maka akan masukkan ke proses cek password. Berikutnya ada modul 1.2p dengan proses cek password. Masukannya itu ada username password admin dan username password manager dengan keluaran info login gagal, halaman admin, dan halaman manager. Dengan keterangan setelah sistem memeriksa username, sistem akan memeriksa passwordnya. Bila salah, sistem akan memberitahukan bahwa login gagal, dan bila password yang dimasukkan benar, maka admin dan manajer akan mendapatkan masing-masing halamannya. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan diagram level 1. Ada proses 2 update calon nasabah. Di sini ada akun officer, lalu bisa dilanjutkan dengan data nasabah, lalu ada input calon nasabah, lalu ada lihat calon nasabah, lalu edit calon nasabah, dan hapus calon nasabah, lalu ada edit data kelengkapan. Di sini arah account officer mengarah kepada input calon nasabah, lalu input calon nasabah mengarah kepada nasabah. Lalu account officer bisa mengarah kepada data nasabah bisa melihat calon nasabah. Dari nasabah itu, nasabah bisa melihat calon nasabahnya itu ada beberapa. Lalu account officer juga bisa mengedit calon nasabah. Jadi prosesnya adalah data nasabah lalu mengedit calon nasabah. Lalu dari edit calon nasabah menuju ke nasabah. Lalu ada account officer bisa mengikuti data nasabah, yaitu hapus calon nasabah lalu mengarah ke nasabah. Lalu ada status data kelengkapan. Status data kelengkapan itu mengarah ke account officer. Jadi di dalam status data kelengkapan ini ada hapus calon nasabah. Slide selanjutnya, diagram level 1, proses 3 input matrix. Ada Kabid Marketing, skala perbandingan kriteria, edit matrix kriteria, skala perbandingan subkriteria, lalu ada edit matrix subkriteria, lalu ada info prioritas kriteria, lalu ada 3.3p hitung dan cek matriks. Di sini ada matriks karakter, ada matriks subkriteria karakter, ada matriks subkriteria kapital, ada matriks subkriteria kapasitas, ada matriks subkriteria jaminan, lalu ada matriks subkriteria ekonomi. Selanjutnya ada diagram level 1, proses 4 nilai calon nasabah. Ada Kabid Marketing
yang mengarah ke form penilaian pembiayaan. Update form lalu mengarah kepada update form penilaian pembiayaan, lalu kepada soal menuju hitung calon nasabah. Lalu update form penilaian pembiayaan menuju ke daftar data penilaian pembiayaan, lalu ke kabit marketing. Lalu dari kabit marketing ada data nasabah, lalu pilih calon nasabah, lalu ke hitung nilai calon nasabah. Kabit marketing ada nilai calon nasabah, hitung nilai calon nasabah. Kemudian ke arah nasabah. Nah, dihitung nilai nasabah ini ada matrik karakter, ada matrik subkriteria, ada matrik subkriteria kapital, ada kapasitas, jaminan, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan tentang rancangan user interface sistem penunjang keputusan untuk menentukan kelayakan pembiayaan nasabah pada BKK Lasem. Yang pertama, ada halaman utama atau dashboard aplikasi. Pada bagian ini, kami membuatnya dengan tampilan yang menarik berupa penambahan fitur masuk get start. Selanjutnya, untuk pengguna baru dapat menggunakan fitur register now pada bagian bawah. Pada tampilan bergulir ini akan kami berikan kata-kata seputar pembiayaan BKK Lasem. Selanjutnya, yang kedua ada halaman login SPK BKK Lasem. Rancangan yang telah kami buat dari atas meliputi login masuk untuk pengguna yang telah terdaftar. Pengguna yang telah terdaftar bisa masuk menggunakan akun email beserta password ataupun nomor handphone yang telah terdaftar. Selain itu, juga kami memberikan kemudahan pengguna melakukan login menggunakan Facebook dan akun Google yang telah terdaftar. Kemudian untuk memberikan kemudahan bagi pengguna yang lupa dengan kata sandi atau password, bisa melakukan klik pada fitur Forget Your Password. Yang ketiga, ada pendaftaran pengguna baru layanan BKK Lasem atau Register Sign Up. Pada bagian pendaftaran ini, pengguna harus melakukan pengisian nama lengkap, alamat email, username, password, dan pengulangan password. Untuk memberikan keamanan dalam pembuatan akun telah tersambung dengan Recepta dan pengguna wajib melakukan centang pada kolom kotak kecil ini. Kemudian bisa melakukan submit dan verifikasi email yang didaftarkan pada akun Google. Jika sudah memiliki akun, pada rancangan user interface register ini juga dilengkapi fitur sudah punya akun. Kemudian klik login. Selanjutnya, yang keempat ada pembiayaan nasabah. Pada rancangan user interface pembiayaan nasabah ini telah dibuat terstruktur, ada jamnya juga. Mulai dari melakukan update calon nasabah terbaru, data calon nasabah dimasukkan ke dalam database perusahaan oleh akun officer atau AO. Yang selanjutnya analisis kabit marketing, data AHP calon nasabah masuk, hasil perhitungan nasabah yang terverifikasi, cetak laporan nasabah, dan hasil laporan calon nasabah yang siap didanai. Selanjutnya, pada bagian kelima rancangan user interface BKK Lasem ini ada input data nasabah. Pada bagian ini, calon nasabah BKK Lasem wajib melakukan pengisian formulir pengajuan peminjaman dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari pengisian data pribadi, data pekerjaan, data usaha, dan sebagainya. Pengguna yang telah mengisi formulir harus melakukan klik centang pada kotak kecil sebagai bentuk persetujuan mengikuti setiap ketentuan yang berlaku di BKK Lasem. Kemudian pengguna dapat melakukan simpan
data. Dan yang terakhir ada rancangan menu manager. Pada rancangan user interface menu manager ini, desain yang kami buat meliputi tampilan profil, user, dan jabatan. Pada bagian menu terdapat beragam tugas senior manager yang harus dipenuhi serta beragam laporan mulai dari laporan data nasabah, laporan peminjaman dana, laporan data pegawai. Bagian bawah aplikasi terdapat fitur notifikasi, task, tugas, dan profil pengguna. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau perbuatan di waktu presentasi kami. Dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.